Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bangsa manusia adalah disyariatkannya kepada kita semua syariat nikah. Ketika kita bangsa manusia ingin beranak pinak, ketika kita bangsa manusia ingin melampiaskan nafsu biologis kita, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dan jalan yang terbaik, yaitu dengan jalan pernikahan. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka syariat inilah yang kemudian membedakan kita dengan makhluk yang lainnya. Kalau hewan misalkan mereka ingin beranak pinak, mereka ingin melampiaskan nafsu biologis mereka tanpa ada ikatan yang resmi, tanpa ada akad nikah. Tapi berbeda dengan kita bangsa manusia, kalau kita kepengen beranak pinak, melampiaskan nafsu biologis kita, maka kita harus melalui prosesi pernikahan. Maka syariat nikah ini sesungguhnya saudara adalah dalam rangka untuk mengangkat harkat dan martabat kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Kalau kemudian ini dilanggar, maka apa bedanya kita dengan binatang ternak? Ketika kemudian manusia ingin beranak pinak, ingin melampiaskan nafsu biologis mereka, kemudian tanpa harus perjalanan pernikahan, mereka melakukan perzinahan. Apalah bedanya kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya? Justru dengan adanya pernikahan inilah saudara, kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka pernikahan yang merupakan syariat yang telah Allah tetapkan kepada kita, kalau kemudian kita patuh untuk menjalankannya, endingnya tentu akan menenangkan kita. Akan tetapi kalau kita mencoba menerjang apa yang sudah menjadi garis larangan Allah terhadap kita, kok kemudian kita terjang, maka endingnya akan menggelisahkan kita. Bagi sebagian kaula muda memikirkan, kalau saya harus menikah biaya besar, kalau saya harus menikah nanti saya akan terikat dan lain sebagainya. Kemudian mereka melakukan perzinahan dengan anggapan, nanti kalau selepas saya zina, saya melakukan kesalahan, saya akan tobat kepada Allah. Bagi saudara yang kemudian punya pemikiran semacam itu, ingatlah akan muhasabah ini, bahwa sesungguhnya kita hidup di alam dunia ini hanya sekali saja. Sekali kaki melangkah dan salah, penyesalan selama-lamanya. Begitu kita dicabut nyawanya oleh Allah, dimandikan, dibungkus kain kafan, dimasukkan ke dalam kerenda dan ditanam dalam liang lahat, tidak ada sejarah satu orang pun yang bisa balik ke alam dunia ini lagi. Maka jangan sampai kita beranggapan, saya tak zina dulu, nanti toh saya tak taubat kepada Allah, saya akan berbuat baik. Iya kalau umur kita sampai besok, iya kalau umur kita masih akan tertunda. Kalau pada waktu dan saat kita melaksanakan dosa perzinahan, kemudian kita dicabut nyawanya oleh Allah, maka penyesalan tinggal penyesalan saudara. Maka Islam memberikan solusi yang terbaik kepada kita. Ayo, yang sudah tidak bisa menahan hawa nafsunya, tidak bisa mengekang hawa nafsunya, untuk segera menjalankan syariat pernikahan agar kita mendapatkan keselamatan fid dini wad dunya hatta al akhirah.